kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berilmu. Surat Yusuf ayat terakhir. Yang kedua, ayat yang dasar boleh berkunjung ke tempat bersejarah. Kalau dari sini kita umroh plus mau ke Aqsa, di situ ada Qubatul Mi'raj. Di bawah Qubatul Mi'raj ada mihrab Nabi Zakaria. Di situ Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli laka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Alhamdulillah, dengan doa ini istri tercintanya hamil dan punya anak namanya Yahya. Ada jamaah saya yang anaknya sudah lama tidak punya anak, ke sana ke mihrab Nabi Zakaria berdoa dengan doa yang tadi. Alhamdulillah anaknya ngandung, sekarang sudah 6 anaknya. Kalau Ustaz soak cina budak segala kabel nggak bisa ngaturin mental 2 tilunya. Cukup genep. Itu surat Ali Imran ayat 38. Ada rezeki ke Mesir, kalau ada rezeki pergi ke Yordan. Di situ ada gua Kahfi. Nah, di situ ada nama anjing yang jaga gua Kahfi namanya Kitmir. Ya. Nah, dan tempat bersejarah yang lain. Saya pernah keliling Padang, yang saya cari adalah rumahnya Tan Malaka, yang ada di Payakumbuh. Nah, kita masuk ke rumah Agus Salim, masuk ke rumahnya Buya Hamka, sampai ke tempat-tempat bersejarah. Ke Sulawesi saya masuk ke Goa. Di situ ada makam Sultan Hasanuddin. Nama aslinya Muhammad Al-Bakir. Nah, ternyata bertahan belasan tahun melawan penjajah Belanda. Kata turunan ketujuhnya yang sekarang di staf Bupati Goa ada pelajaran di sini. Kalau malam hari dengan prajuritnya tadarus Quran yang dibaca diulang-ulang, salah satunya surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ada hadis ini, "Idza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai'in ilal maut." Apabila engkau baca Fatihah dan kulhu, dijamin aman dari segala sesuatu ilal maut, kecuali kematian. Tuh, dari situ saya pergi ke makamnya di Penogoro 1825-30. Ternyata cerita itu ada buku bahasa Jawa ya. Di Penogoro tuh kalau tidur tuh tangan ditindih begitu supaya pegal, cangkel. Nah, bangun sholat tahajud. Dan ternyata rata-rata di Penogoro itu tidurnya 2-3 jam, itu paling lama. Dalam Quran, kanu qalila minal lail mayahja'un. Orang soleh itu sedikit tidurnya. Jika ingin tahu orang soleh tidurnya sedikit. Anu tuh soleh mah sedikit-sedikit tidur. Nah, keur ngaji tidur, nonton TV tidur, eta rek dahar ngaplek kelas gitu. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Surat Az-Zariyat 17-18 di dasar, istighfar terbaik itu menjelang subuh. Itu terbaik. Surat Az-Zariyat 17-18. Nah, berkunjung kepada orang-orang saleh, tempat-tempat bersejarah, bagian dari melaksanakan perintah Al-Quran. Waktu istri saya ke Sidoarjo, saya bilang saya izinkan, tapi kalau ada waktu terus ke para wali. Pas pulang, nuhun Pak, di media 3 hari 3 malam yang diceritakan kisah-kisah para wali. Dan ternyata luar biasa ya, 9 orang, hampir seluruh Pulau Jawa diislamkan. Ini pasti ada energi ilahi. Salah satu kebiasaan para wali adalah ujlah, mengasingkan diri dari keramaian supaya konsen kepada Allah. Yang namanya Gunung Jati bukan Gunung Jati sekarang, itu hutan, tapi konsen kepada Allah. Nah, dan rata-rata jam 1 tuh sudah mulai bangun. Jadi kalau Bapak Ibu ingin doa diijabah, berdoalah jam 1 malam. Kalau berdoa pada zuhur, pada asar itu yang berdoa banyak. Jadi operatornya sibuk lah. Namun tengah putih mah gancang lebih. Khairul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah itu di saat sunyi.
Yang ketiga, ayatnya jadi dasar boleh memperingati peristiwa sejarah. Jadi mungkin satu saat ya, banyak di Bandung ustadz-ustadz yang ahli dalam sejarah. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Nabi Yusuf, bagaimana kisah Nabi Harun dan sebagainya. Sepertiga isi Quran itu bicara tentang sejarah. Nah, tidak mungkin dikisahkan oleh Allah kalau tidak ada pelajaran di situ. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Nabi mengingat hari kelahirannya itu loh. Hari Senin Bapak Ibu selesai maghrib, Rasul tuh makan kurma 3 biji. Lihat hadis Ibnu Umar. Ya Rasulullah saum, kata Nabi, hari ini hari Senin, hari kelahiranku. Karena itu aku saum pada hari ini. Siapapun yang cinta kepadaku maka saumlah pada hari kelahiranku. Nah, mulai saat itu Bapak Ibu, orang yang cinta sama Nabi sampai sekarang sering saum pada hari Senin. Bahkan Syafi'iyah versi Indonesia sebagian. Siapapun yang kita cintai, saumlah pada hari kelahirannya. Kalau ibu cinta sama suami, saumlah pada hari kelahiran suami. Masuk antara berarti bohong cinta. Saum sama istri, saum maka cinta sama istri, saumlah pada kelahiran istri. Tapi ini wilayah ikhtilaf, tidak disepakati. Tapi khusus saum hari Senin disepakati semua. Bukti cinta kepada Nabi. Man ahabba syai'a bahwa asidullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Dari mulai kelahirannya. Bahkan dulu itu waktu saya kecil, saking cinta sama Nabi itu sengaja disyairkan. Gusti urang sararea Muhammad jenenganana Arab boleh mas bangsa. Boleh. Itu metode supaya cepat hafal. Asmaul Husna, ya Rahman ya Rahim ya Wahab ya Wajak, hese dilantunkeun nas'aluka ya man dan seterusnya. Hadisnya itu inna minasyi'ri hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Makna hikmah satu, manfaat di luar fungsi yang sebenarnya, itu hikmah. Handphone itu pulpen itu untuk nulis, tapi ada hikmah lain. Kalau gatal punggung digaruk dengan pulpen bisa. Hikmah juga bisa berarti pelajaran dari satu peristiwa. Hikmah. La yudagul mu'min min juhri marotain. Tidak pantas seorang mukmin jatuh ke lubang 2 kali. Jadikan hikmah di peristiwa ini. Kalau kemalingan cukup 1 kali, kecopetan cukup 1 kali, hilang setelah cukup 1 kali. Jangan masuk ke jurang 2 kali. Ada hikmah di situ. Nah, untuk ini Bapak Ibu, saya termasuk setiap sesuatu ada hikmahnya. Makanya ada doa yang bagus tuh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Asyura ayat ke-86 kalau nggak salah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah dari peristiwa ini. Wa alhiqni bis solihin. Tetapkan saya, walaupun apa yang terjadi, tetapkan saya jadi orang yang soleh. Waktu saya sakit itu 2 minggu dimandiin istri saya. Itu hikmah pertama. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu pasangan kita setia enggak, terasa waktu sakit tuh. Nabi SAW itu ketika Siti Khadijah sakit itu panik kok, nyari dokter, nyari obat. Jadi kalau ibu ingin tahu suami ibu soleh tidak, terasa waktu ibu sakit. Kalau ibu sakit suami panik, itu suami soleh. Minimal lah pura-pura panik, minimal gitu ya. Pepanikan gitu ya. Ma akraman nisa ila karim wala ahna ila laim. Tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang mulia. Tidak ada laki-laki yang merendahkan istrinya kecuali laki-laki yang rendah. Mafhum mukhalafahnya sama. Tidak ada wanita yang memuliakan suaminya kecuali wanita yang mulia. Tidak ada wanita yang merendahkan suaminya kecuali wanita yang rendah. Makanya kata Nabi, jemput kemuliaan dengan cara apa? Memuliakan pasangan. Saya ke Garut ya kemarin-kemarin. Yang paling banyak cerai itu di Garut sekarang. 5.700 pasang. Ya orang Garut dia ngerakeun misalnya, masya Allah.
Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, namanya hikmah. Kedua, hikmah itu apa? Motivasi. Inna minasyi'ri hikmah. Dalam syair itu ada motivasi. Jadi mau tidak mau harus hafal. Coba kalau Persib main, bobotoh itu apa? Nyanyi halo halo Bandung. Itu motivasi supaya menang. Kayak main kayak isukan main tanggal hiji. Halo halo Bandung. Karunya mus halo halo Bandung sasetilion anggar we eleh teu naon lah, penting memotivasi. Hikmah juga bisa berarti nasihat. Inna minasyi'ri hikmah. Sesungguhnya dalam syair itu ada nasihat. Berapa orang yang tiba-tiba hormat sama ibunya gara-gara dengar lagu Keramat. Hei apa awalnya itu, hei manusia, hormati ibu. Maaf saya nggak bisa nyanyi, suka salah tajwidna. Itu lagu Oma Irama. Ada tamu, Ustaz saya mau tobat. Cek, kunaon si Akang? Saya tahu suaminya kurang baik. Wah hidayah Ustaz, luar biasa, sambil nangis ya. Di puncak tuh macet Ustaz. Anak saya paling besar nyetel kaset religi yang andai ku tahu kapan tiba ajalku. Lagu siapa Bu ya? Ungu lah. Begitu, aku takut akan semua dosa-dosaku. Pak Ustaz, saya lihat suami saya lagi megang setir, gemetar tangannya gini. Bapak mau tobat, Bapak mau tobat. Apa kita tega membid'ahkan satu lagu yang menyebabkan hidayah datang? Sholawat juga sama, ada sholawat syair, ada sholawat syar'i. Kalau sholawat disyairkan itu jadi hikmah, jadi nasihat. Saya ketemu Ustaz Salimul Afif tuh di pesawat. Tad, gimana setelah istighfar itu? Wah, ajengan luar biasa. Uang tidak terhitung. Istighfar dinyanyikan, itu syair. Astagfirullah Rabbal Baroya dan seterusnya. Dan jangan lupa ketika Nabi sampai ke Madinah dijemput dengan apa? Syair. Tola'al badrul alaina. Sampai sekarang ada monumennya tuh. Nah, jadi ibu bapak, hikmah itu bisa berarti nasihat, bisa berarti motivasi. Saya waktu sakit ada CD, saya buka, saya bilang ke anak saya, teh coba dibuka tuh CD apa? Ada lagu Bimbo, ada lagu Broly, lagu Darso. Bu, mungkin lepat ngirim. Saya bilang, enggak Pak Montar. Ibu naliti katanya, orang yang banyak nyanyi kebaikan itu cenderung cepat sembuh. Makanya rumah-rumah zaman Belanda selalu ada piano tuh. Dan saya paling senang kalau sudah dengar lagu Blurry ya, judulnya Cinta Terlarang, bagus itu ya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi ibu bapak itu isyarat Rasul mengingat hari kelahirannya. Itu mulutnya. Yang kedua, kalau tidak sanggup saum pada hari Senin, ingin cinta sama Nabi, itu perbanyak menyebut namanya. Kalau kita lihat Al-Quran, ya ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, salat kalian kepadanya dan salamlah kalian dengan salam yang sempurna. Al-Ahzab 56 ini jadi dasar, wajib baca sholawat, wajib mengucapkan salam dengan salam yang sempurna. Sekedar mengingatkan, karena pahala salam itu tergantung panjang pendeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 100 nilai. Assalamualaikum warahmatullahi 75. Assalamualaikum 50. Cek ibu teh masuk rumah. Kum. Cek bapak teh. Lam. Tersalawai kuduaan. Maka lanjutkan dalam hati warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterangan yang lain wa magfiratuh, karena ayatnya wassalimu taslima. Kedua, bukan hanya cinta sama Nabi, bukan hanya melaksanakan perintah Al-Ahzab 56. Siapa yang rajin baca sholawat, kufiya amru dunyahu. Lihat hadis Muslim. Dalam kitab Mukhtarul Hadis ada, atau 1001 hadis pilihan ada.
kufiya amru dunyahu, dicukupkan dunianya. Yang dimaksud kufiya amru dunyahu itu Bapak Ibu, satu, disehatkan fisiknya, minimal tepohoan nurajin sholawat, simpen handphone, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, emut pasti handphone teh didinya. Makanya kalau lupa banyak baca sholawat. Kiai ulama sekalipun tua boleh dikatakan jarang yang pikun, Pak. Saya pernah ke Mangkubumi, ke Tasik, ketemu seorang kiai, karena teman saya bilang, coba Ji kadinya minta doa, saya lagi ada masalah waktu itu. Datang ke situ usianya 79, sedang gendong anak kecil ini, punten pangarsa putu kasabaraha, cucu keberapa, kepalanya naik ini, budak dewek Ustaz. Ternyata anaknya 19 Pak, istrinya 3, tanu 3 teh akur kabeh. Ternyata supaya akur ada sholawatnya mali bejaan. Gelah ka Pak Asep di Japri. Nah, jadi Bapak Ibu, sholat itu luar biasa itu. Bahkan ini karena kebaikan Pak Prof Musyadad itu putranya 17 kan. Tuh pintar-pintar loh. Yang terakhir itu ajengan Tantowi dari Prancis. Saya ketemu di Parakan waktu itu, saya lupa tahun berapa. Pak Prof, damang alhamdulillah. Icing teh putra seueur soleh masih kurang. Budak hiji nakal bisa kiamat. Naon cenah ieu teh? Nyunkeun resepna lah kumaha. Ternyata salah satunya nih, kalau malam hari itu sejak kecil pas mau tahajud kepalanya dipegang sambil baca sholawat, sholat munfarijah terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maqlubillah. Dalam buku 70 sholawat dan fadilahnya saya dapat di Jericho, Palestina. Bila rutin baca sholawat itu dipastikan satu, daya ingatnya akan kuat. Yang menghafalkan Al-Quran bagus sebelum membaca Al-Quran baca itu, ingat tuh. Karena kalau nggak dihafalkan itu bisa lupa itu. Jangan surat yang panjang, yang pendek aja. Kulhu itu dihafalkan bisa hilang. Kulhu Allahu ahad, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, bisa ngajelengkan ayat kursi. Pas jadi imam, nah ini kan upami imam hiji waktu sedaya sok silih suntrungkeun teh. Mun disuntrungkeun ka hareup mah nya mundur deui. Hafalanna terbatas, hanya kulhu eta we baca. Tapi kan suka gengsi ya. Rakaat kadua ngahuleng tos Fatihah teh. Dina hatena mah nya kulhu deui. Ngajelenglah kana kuliah. Tungtungna teu panggih-panggih. Wala ana abidu ma batum wala antum abiduna ma abud. Wala ana abidu ma batum wala antum abiduna ma abud. Wala ana abidu ma batum. Ceurik kata si bapak. Tungtungna teh dehem we. Wala ana mun imam dehem itu isyarat minta tulung teh. Nu di tukang teh poho dehem sa masjid. Tah amun mineng ngaos sholawat moal poho. Ini berkah sholawatnya. Ada kitabnya. Saya pernah dengar antara Kurniamani Hajar Aswad itu ibu-ibu keras bari salah tuh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Itu kejadian. Kalau sering baca sholawat dayanya akan kuat. Makanya punten profesor di Bandung sudah 4 yang pikun. Kiai ulama boleh dikatakan tidak yang pikun. Ini berkah sholawat. Itu sholawat munfarijah terakhir. Jadi bisi lah yang mengharamkan sholawat, kitabnya banyak, dalilnya banyak. Dan ternyata sholawat tidak semata-mata cinta sama Nabi, tapi kufiya amru dunya, sehat fisiknya. Walau alam Kadungora Kawetan, itu daerah Tanggulun namanya. Saya SD di sana sampai kelas 2. Kata bapak saya tuh ngaji cenah ulah ulin wae. Kata Pak Jengan Samsudin, ya Allah, lid cenah kumpulkeun santri, kumpul sadayana kade cenah ulah nu kaliwat, ditinggal teh aya hiji tah teh sumping namanya Abdul Majid. Ajid teh aya teangan cenah lagi beriwe lagi sakit,
Panjenengan ajid sakit, ambil beras, asupkan dengan gelas, tarik 3-3 sambil baca sholawat. Ada yang Ibrahimiyah, ada yang tibil qulub, minimal sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad akan diturunkan 70 pintu rahmat. Jadi segelas beas teh sosial lawatan liwat sana asal panjenengan bikin kasih ajin kada ulah disarorau dimakan dah beres makan. Apa yang terjadi Bapak? Itu masya Allah kufiya amru dunia, si ajin langsung sembuh. Jadi beteng pinu penyakit eueuh duit beteuh. Ternyata si ajin teh kalaparan bisi ibu bapak saum lapar nih, kagok sekedap deh, boleh ngaliwat lain berwudu, syukrul wudu, tahiyatul masjid, awas sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, lapar hilang Pak. Ini luar biasa ini. Kenapa? Sholawat itu tidak semata-mata cinta sama Nabi, kufiya amru dunia. Makanya dalam kitab Nasoil Ibad barusan saya baca, saya lupa halamannya, ada 3 yang tidak beres dengan 3. 1, al-ghina bil muna, ingin kaya dengan melamun. Tuh, ngalamun yang beunghar. Wah itu mal mungkin, minimal kerja keras. Apapun pekerjaan, kalau kerja keras insya Allah ayuslihal maisa, akan robah taraf hidup. Makanya musuh agama itu apa? Males. Kalau sudah males itu jangan lupa, jangankan rubah bangsanya, rubah dirinya aja nggak bisa. Pekerjaan apa saja asal ditekuni pasti. Saya pernah ketemu seorang bapak di Cikijing, pengajian besar, kata Pak Camat, Pak Ustadz, ini yang ngundang kita ini juragan toilet. Punten, bisnisnya bikin toilet Pak, tiap terminal. Sekarang kan pipis bayar 2.000 teteh, 4.000 so. Mun mencretnya mahal, panggulak balik beneran. Tapi saya pernah tuh di Tasik BAB, artosnya 10.000, Papa ini kembaliannya. Nah cinta 4.000, berarti 6.000, jangan geus naik. Kan sapaket Pak, mun pasti pipis, nah jadi 2. Mun pipis mah moal, sangere 2.000, bisaan cinta mah. Nah, sehari Bapak Ibu berapa? 60 juta. Sekarang IKN sudah dikuasai juga. Hanya begini tuh. Pas pulang katanya ijazahnya SMP. Aduh pangarsa isi pekerjaan saya tuh kotor. Tapi alhamdulillah di tekunan kerja keras mah. Terus haji pun anak sedaya udah beres. Di tekunan dan kerja keras. Ini yang beunghar ku ngalamun ndak mungkin. Jangankan melamun. Sayyidina Umar pernah ngusir komunitas orang. Komunitas ini pagi zikir di masjid, siang zikir, sore zikir, terus zikir. Kata Umar bin Khattab, keluar kalian semuanya. Zikir ada waktunya, doa ada waktunya, dan langit tidak akan mendatangkan emas mendadak. Walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Al-An'am 132. Man qadda ala yalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat menghidupi keluarganya sama dengan jihad fisabilillah. Ya yang beunghar ku ngalamun ndak mungkin. Kedua, asyababil hudabi, ingin awet muda dengan nyemir rambut. Tetap yang namanya usia tuh nggak bisa. Makanya antepkeunlah tong disemir. Saya lagi lari pagi, ada seorang bapak hidung bu teh hitam, tapi lempangnya deng-deng, ketinggali di sekolah. Bismillah. Nah, bahkan dengan rambut yang hitam ini apa? At-tajrid fil maut, evolusi menuju kematian. Jadi pernah Nabi Musa ketemu Jibril. Sebelum berpisah berpesan, Musa punten di bahasa saya, sampaikan si fulan seminggu lagi meninggal dunia. Ya, Fulan, saya tadi bertemu Jibril, amanah, kau akan meninggal seminggu lagi. Si Fulan tengah ulang, hoak lain boleh gitu. Ahmadnya cenah Nabi bohong. Wah langsung berubah. Soleh, berjamaah sholat, majelis ta'lim, sedekah, silaturahmi. Terus ibu, tidak terasa sudah 1 bulan can maut keneh wae.
mulai ragu, ragu cenah ya. Di WA kan Nabi Musa. Urang cenah geus sabulan can maot, cenah saminggu deui. Saya juga kata Jibril, WA lagi Jibril. Itu 10 bulan lagi. Cenah saminggu deui, tapi 1 bulan belum meninggal. Kata Jibril, kalau masalah kematian bukan urusan saya, tugasnya Nabi malaikat Ijrail. Nanya lagi ke Ijrail, itu 10 bulan nanya, katanya sebulan lagi, seminggu lagi, tapi sabulan can maut keneh wae. Akhirnya kata Ijrail, saya sudah ke rumahnya 4 kali mau nyabut nyawanya, tapi setiap ke rumahnya selalu tidak ada. Pertama lagi berjamaah sholat, kedua lagi majelis taklim, ketiga lagi bagi-bagi ke anak yatim, nah keempat ke silaturahmi. Akhirnya saya lapor kepada Allah, ya Allah, saya sudah 4 kali ke rumah si fulan akan nyabut nyawanya, tapi selalu tidak ada. Pertama datang sholat berjamaah, kedua taklim, 3 sedekah, keempat silaturahmi. Mendengar laporan itu Bapak Ibu, kata Allah apa kepada Jibril, kepada Ijrail, tangguhkan orang ini kematiannya, karena dia sedang semangat beramal soleh. Jadi kalau hari ini jam 5 lebih 25, nah Bapak Ibu, Ijrail datang ke rumah ibu, aman, nggak akan menimpa. Kurang ngaji sini, kur di masjid, tapi kan malaikat ya apal map merenya kan itu yang jadi dasar. Akhirnya Ijrail nanya kepada Allah, kalau begitu kapan sih dia meninggalnya? Nanti ada surat katanya dari Allah. Nunggu itu mendadak meninggal, sakaratul maut. Sebelum meninggal nanya, katanya Allah akan ngasih surat, tapi mahnya maut teh ngadadaki nyabut nyawa. Kata Ijrail, Allah telah memberikan 8 surat kepadamu. 1, rambut yang hitam jadi putih. Hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah rambut hitam jadi putih itu proses kematian. Kamu buuk bodas, jangot bodas, sagede hitam. Nah, rambut bagus, surat kedua, gigi sudah rontok. Gigi bagus, mata kurang lihat. Mata bagus, telinga kurang dengar. Telinga bagus, ingatan lupa. Ingatan bagus, badan tegap jadi bongkok. Badan bagus, kulit sudah keriput. Kulit bagus, ternyata jalan cepat jadi pelan. Bapak bisa evaluasi kalau dari rumah dulu. Kalau ke Al-Hidayah itu tek. Sekarang udah mulai berhenti. Itu surat, Pak. Kalau ada ciri itu, qad sabaqtum sabqan ba'ida. Perjalanan kita sudah lama. Tapi jangan tenang nih, bau kidung kene. Rambut hitam, gigi masih bagus. Jangan tenang-tenang. Ada kematian yang tidak melalui proses itu. Ustaz Uj 40 tahun. Tetangga saya punya anak 14 tahun meninggal. Beberapa bulan yang lalu saya nengok Ibu Winnie 70 tahun meninggal, putra Pak Suwarma. Sebelumnya Pak Suwarma 100 tahun meninggal. Jadi yang muda meninggal, yang tua meninggal. Nu ngarokok mau, teu ngarokok mau. Nu gendut mau, nu begang mau. Nu kasep nu geulis mau. Kamu nu goreng pae intinya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Nah, ternyata dengan saya Bapak Ibu bersolawat, bukan hanya cinta sama Nabi, kufiya amru dunia, dayanya kita akan kuat. Makanya orang tua dulu itu rata-rata hafalannya kuat, minimal hafal cangkem lah surat-surat tertentu. 3, kufiya amru dunyahu, maknanya maaf tadi. Yang ketiga, al-afiyatu bil adwiyati. Ingin sehat hanya mengandalkan medis. Ada sehat tanpa medis. Ada sehat tanpa obat kimia. Ada sehat tanpa vaksin. Ayo teu divaksin sehat tapi kayak malah ayo maut divaksin. Nah, sehat tanpa medis itu 1, bahagia. Siapa yang bahagia senyum 15 menit bahagia. Sehari semalam senyum 15 menit, dipastikan usianya nambah 1 hari. Coba sanu seuri bahagia 15 menit sadinten sawengi yuswana nambih sapoe. Mata nu gelo panjang umur tah. Mata urang teh kudu garelo heula sigana panjang umur itu kan.
Sampai di Bandung ada 7 tempat senam. Senam apa? Senam tertawa seru-serian. Nah, kenapa? Bahagia itu senyum aja. Satu kali senyum 15 otot yang dipakai. Satu kali cemberut 33 otot. Orang yang murah senyum itu kelihatan awet muda. Anu gede amek gacang kolot sebab kelelahan otot. Tuh, bahagiakan istri saya bapak-bapak. Istri bahagiakan. Itu pasti usianya panjang. Coba sakiti, sabulan begang kan 2 bulan maut teh. Ibu bahagiakan suami, pasti usianya panjang. Punten, saya bapak punya ayah ibu, bahagiakan hatinya. Itu pasti orang tua kita itu usianya panjang. Fadilahnya luar biasa. Pernah Ibnu Umar nanya, ya Rasulullah, kapan Allah tersenyum kepada kami? Apa kata Nabi? Ketika engkau membuat ayah ibumu tersenyum, saat itulah Tuhan tersenyum kepadamu. Aziyatul walidain a'dum indallah min naqsil ka'bati wal baitil ma'muri khamsya asrata marah. Siapa yang mengecewakan orang tuanya sangat besar dosanya, melebihi menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur 15 kali. Sering haji saja, umroh kalau nggak baik sama orang tua bisa habis pahalanya. Saya kemudian agak lama kunci kamar nangis, terkuat hoyong umroh karena biasanya bulan itu saya umroh. Istri saya meluk saya, bapak teh geus sering cenah haji. Kumamah dihitung geus 20 genep kali, umroh geus 150 kali, cing atuh cenah ulah jadi emutan. Ndak saudara. Ada yang disebut dengan masabah. Wa ij'alnal baita masabatan linnas. Kami jadikan Ka'bah itu masabah. Apa? Daya tarik. Makanya yang belum haji atau umroh minimal niat harus. Kalau niat saja malaikat sudah berdoa. Ada amal soleh belum dikerjakan sudah dapat nilai 1. Apa? Niat baik. Cek ibu teh, Pak urang haji. Malaikat sudah berdoa. Qabilallah hajaka. Semoga Allah menerima haji. Bayar uang muka berapapun, niatkan untuk haji. Malaikat tambah doa lagi, wa ghafara zambaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Sudah daftar maut tah dihitung haji. Namanya haji daftar. Terus aya di dinya tah. Nah, bapak teh tapi lah ada kerinduan yang sangat. Itu namanya apa? Masabah. Berangkat haji dan umroh, malaikat doa lagi, wa akhlafa nafaqataka. Dan semoga Allah mengganti ongkos-ongkosmu. Pergantian ongkos haji dan umroh itu luar biasa. Haji itu 7 keturunan. Kalau pergantian umroh itu 5 keturunan. Makanya bagus kalau ada umroh keluarga, haji keluarga, itu pergantiannya terus. Boleh jadi kita sudah meninggal, anak kita dapat paket pergantian dari kita. Kembali yang tadi Bapak Ibu. 2, sehat tanpa medis itu apa? Refreshing. Rawihu qulubakum sa'atan pasa'atan. Refreshing kalian saat-saat tertentu. Naon ieu mah healing tah. Ada yang refreshing piknik. Banyak yang sakit kenapa? Kurang piknik. 2 tahun 3 tahun ya, tempat piknik ditutup. Bahkan saya punya teman, kita programkan saya dengan keluarga 3 bulan sekali dalam negeri, dalam Bandung lah. 6 bulan saya ke Jawa Barat, setahun saya pergi kalau ada rezeki ke luar negeri, hanya piknik, namanya tadabur. Saya pernah dengan istri bilang, mah kita nu rajin ngaji orang piknik ke, nu rajin nu bungkus, ulah gujrut. Besoknya istri saya bilang, Pak gening nu teu ngaji ge hayang piknik mah, hanya bawa ke Ciater nuhun Pak Haji, buduk calager tenang. Karek 2 poe nalojoh deui. Ira cenapa piknik deui, karek 2 poe hayang. Namanya tadabur. Mungkin ke depan Kang Haji keluarga besar Al Hidayah ngadakan tadabur alam ke Pangandaran. Coba datang ke sana, tahajud bersama, langsung outbound sampai duha, makan siang pulang. Coba di jalan nyanyi sholawatan. Pak enak itu. Makanya zaman Kang Emil wali kota Bandung, orang Bandung tuh katanya naik kegembiranya sampai 70%. Karena dibikin tempat piknik keluarga. Ada teras Cikapundu, Taman Rego. Kan Bapak bisa bawa cucu di situ.
Kan cucu itu bisa menghilangkan stres, Pak. Ai karek hiji. Geus loba mah lieur cucunya. Nah itu. Nah, ada juga yang refreshing dengan apa? Sepeda. Refreshing dengan komunitas motor. Itu menyehatkan. Ada refreshing dengan mancing. Nah, mancing teh nyehatkeun. Ah Ustaz, mancing mah pengedulan lain, nu kedul mah nonton nu mancing kedul. Ieu mah abdi ti Mesir kengeng kitab 1001 kisah teladan. Saya baca terus ada dongeng mancing di situ. Bapaknya meninggal dunia, usianya 59, anaknya 6. Nangis semua, kata ibunya, ayahmu orang baik. Tangisanmu tidak akan mengembalikan ayahmu ke dunia. Kalau orang baik meninggal dunia, tidak usah khawatir. Yang dikhawatirkan itu kebaikannya tidak ada yang melanjutkan. Jadi mun soleh pupus ibu bapak tong hariwang. Nu hariwang mah barudakna bisa nggak melanjutkan kebaikan. Sok cenah istighfar. Sampai duhur istighfar. Masih sedih sampai asar istighfar. Habis sholat asar disadarkan belum pada makan. Makan aja. Habis capek pemakaman. Habis makan ngantuk tidur semua. Tapi orang yang kedua dari bawah, anak kedua tidak bisa tidur. Ingat saya sama ayahnya. Jadi yang lain tidur dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lihat ke balik pintu ada pancingan. Sadar. Oh iya, almarhum itu refreshingnya mancing. Hanya mancing sampai istighfar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dapat ikan di perutnya itu hitam gitu, ngalemeng. Dibelek ternyata berlian. Eta penting nang useup teh. Berlian. 2017 saya ke Mesir kemarin. Sebelum sakit. Teman saya, "Ji, apa tuh dongeng nang useup teh?" Kumaha kitu? Orang Banjaran. Anak yang 6 itu biaya sekolahnya bisa tertanggulangi. Dengan apa? Penjualan berlian itu. Laku 6 miliar, Pak. Ini luar biasa. Itu yang dalam Al-Quran, kalau niatnya baik pasti ujungnya baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ngusep mau niatna alus baik. Yang salah itu apa? Ketelajuran, lupa sholat, lupa kerja, ngusep. Saya paling lama ngusep 3 jam teh mundai. 3 jam teu meunang kecrik balong-balong aing cingta gitu. Asa kasisa teuing gitu. Tapi itu represi. Nah itu hadisnya, rawihu qulubakum sa'atan pasa'atan. Refreshing kalian saat-saat tertentu. 1 dari 18, lihat dalam kitab Tibun Nabawi. Sehat tanpa medis adalah bersolawat. Nah, makanya di Advent ada yang operasi itu. Tiba-tiba mau dioperasi, bapaknya itu ragu. Tim dokter yang 7 orang ragu. Ustaz gimana ya? Kunaon Kang? Ya si bapak cenah jadi mungkin operasinya. Jadi tim dokter juga jadi ragu. Di mana? Di Advent. Depan Advent ada masjid Mungsol Kanas. Mungsol Kanas teh mangga orang sholawat karena Nabi sallallahu. Ternyata lebih dulu dari Cipaganti masjid itu. Sok sholat duha. Setelah duha sholawat ke sing-sing. Baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Sholawat ini ringan tapi berat timbangannya. Setelah itu baca doa minta disembuhkan, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Setelah itu baca ayat-ayat ruqyah, salah satunya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah ayat. Tiba-tiba si bapak jadi bapak operasi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masya Allah, harusnya 12 jam, ternyata 7 jam sudah beres. Istirahat 3 bulan, 1 bulan sudah sehat. Dari tim dokter itu ada yang Nasrani, bingung. Baru saya ngoperasi orang kok lancar begini. Suruh istirahat lama, 1 jam sudah beres. 1 bulan sudah sehat. Dipanggil wakil keluarga. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan sebelum operasi? Oh kami sholawat dulu kan. Siapa itu sholawat? Karena non muslim ya, disangkanya dokter spesialis ya. Ceritalah kami duha dulu sholawat. Diam-diam 5 tahun kemudian orang ini masuk Islam. Inilah berkah sholawat. Jadi hati-hati. Sekarang ada gerakan yang anti sholawat. Kitabnya banyak,
Bahkan kemarin tadi malam ada yang nanya, katanya selawat yang banyak itu hanya ada di Indonesia. Tidak, di Yaman saya temukan, di Jericho saya temukan, bahkan di Chechnya juga banyak kitab-kitab selawat. Nah, 3. Keempat yang dimaksud kufiya amru dunyahu itu adalah turunnya rahmat. Kata Jibril, Muhammad, maaf bahasa saya, bila hujan turun, saya tahu berapa debit air yang turun ke bumi. Kan hujan tuh aya cuk celak, aya ngagebret, aya muruh puy, aya naon deui ngagebret, cuk celak, muruh puy. Sama saja bina. Jibril tahu berapa air yang jatuh ke bumi. Tapi kata Jibril, saya tidak tahu Muhammad, berapa rahmat Allah yang mengalir ketika satu tempat membaca sholawat. Jibril sendiri bingung, ini berapa rahmat Allah yang mengalir. Karena itu Bapak Ibu, saya termasuk, bila ingin rahmat Allah, jangan menunggu waktu, harus mengisi waktu. Salah satu mengisi waktu adalah banyak sholawat. Nunggu Jumatan, khotib belum naik, mangga intijor 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baca Al-Kahfi, sudah masih belum datang juga, sholawat yang banyak. Aksiru minas salat yang lain, perbanyak kalian bersolawat kepadaku fi yaumi Jum'ah, pada hari Jumat, au lailatil Jum'ah, atau pada malam Jumat. Wa man fa'ala zalika, siapa mengamalkan amal itu, syahidan wa syafi'an, disaksikan oleh Nabi. Makanya kalangan tertentu yang sholawat itu sering berdiri. Kenapa? Menghormati Nabi hadir. Ini terjadi tahun 2002. Saya berangkat haji bawa 6 bis. Ada dosen di Unpad, masih ada sampai sekarang. Dari jam 1 malam di belakang makam Rasul baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mau adzan awal berhenti. Apa doanya? Ya Allah, buktikan bahwa sholawatku didengar oleh Rasul. Ustaz, begitu saya buka mata, ada jalmi pameget kasep. Nyebat kasep itu kasep, itu namanya taukid. Nyaan kasep nanti. Kasep pisan gitulah. Rumah suami kasep, can kasep tak bener. Hitutna bau tak bener, tak bau nanti. Kasep Pak Ustaz, begitu ngedip hilang orang itu. Nanya sama siapa ini. Saya bawa ke kamar, itu yang dimaksud dengan syahidan. Rasul itu ngajang elek, Pak. Karena ngajang elek bisa menampakkan diri dengan cara apa? Wallah, minimal dengarlah. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kembali ke yang tadi. Jadi orang yang baca selawat membuka pintu rahmat. Kufiya amru dunyahu, berikutnya adalah syafi'an li ashabihi, jadi syafaat. Apa itu syafaat? Menggenapkan yang ganjil, menyempurnakan yang tidak sempurna, menambah yang bolong-bolong. Umpama gini, saya Bapak Ibu sholat lohor 3 rakaat teh husu teh, pas rakaat keempat ger hujan, mulai terganggu, ingat cucian, ya mobil kumaha kehujanan. Jadi cepet dah, jujur dalam hati, ya Allah, rakaat keempat lohor saya tidak husu. Meninggal kita, dibuka catatan amal, zakat, saum, haji, umroh, sholat wajibmu sempurna. Ya Allah, saya pernah sholat duhur tidak husu. Kenapa dalam catatan amal dihitung husu? Apa kata malaikat? Engkau sering bersolawat, kekurangan sholat duhur ditambah oleh sholawat. Ada yang disebut dengan syafaatul uzma, nu kurang-kurang, nu bolong-bolong teh disampurnakeun aku sholawat. Coba ibu, amal terbaik buat ibu-ibu adalah memasak untuk suami. Siapa yang masak untuk suaminya, kataballahu laha alfa hasanah, dicatat 1000 kebaikan. Jadi kalau ibu bikin sambal, rukunnya meltek kan 12 ya. Uyah, cengek, terasi, gula, bawang, jeruk, coet, mutu, nu nyamelna ngagibegna 12.000. Tapi kan jujur, tidak semua ibu-ibu bisa masak. Maot weh ibu teh, rumaos teu bisa masak. Tapi dalam catatan amal, kekurangan memasak sempurna. Kenapa? Ditambal ku sholawat. Mata kerugi pisan untuk sholawat eueuh keur amal.
Tidak ada yang menggenapkan, tidak ada yang menambah. Itu syafi'an namanya. Saya pulang umroh, malam-malam telepon ibu-ibu. Pak Mutar, pulang. Abdi telah jujur waktu tawaf teh pas ya. Kan yang dilarang itu jidar, ropas, busuk. Abdi teh satu saat cenah umroh tahun ieu mah. Berangkat lagi ya tukang. Ieu ge nabung cenah 5 tahun. Gimana ya solusinya? Saya bilang, udahlah, mun emut kekurangan, sholawat yang banyak. Diniatkan aja, ya Allah, dengan berkah sholawat, kekurangan tawaf, sempurnakan. Terus 2 bulan teh, benar tenang cenah Pak Ustad, asa sempurna umroh teh. Ada hadisnya, syafi'an tuh itu. Apalagi, saya bapak tidak sempurna kepada istri, nanti bisa sempurna, disempurna oleh sholawat. Nah, kita ambil 3 saja. Saum Senin gak sanggup, sholawat gak sanggup. Yang ketiga, kalau lagi cinta sama Nabi, wa malakat aiman, sayangi orang-orang kecil. Ada hadis yang lain, wal julusu ma'al fuqara, duduklah bersama orang-orang yang tidak punya. Bisa duduk bimakna ngangkat anak asuh, silahkan. Ini anak sudah beres sekolah, sudah pada nikah, ada rezeki, angkat anak asuh. Rubba akhilaka lam talidu umka, betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibu. Siapa? Anak asuh itu, anak-anak kita. Bisa ada nikah masal khusus mengumpulkan iya budak yatim mereka nikah. Bisa juga mengkader sakolahkeun. Punten, ustad yang meninggal kemarin waktu Covid dan di luar Covid se-Jawa Barat tuh 268 Pak. Jangan Jawa Barat, Kota Madia, kabupaten, kecamatan, 1 RW ustad Pak, repot. Ini kejadian, meninggal ustad yang bisa memandikan tidak ada. Pak Asep itu ayah kamana ini. Pas nyolatkan imam yang biasa tidak ada juga. Di imaman kuno tara biasa. Apa yang terjadi? Sholat jenazah pakai ruku jeung sujud. Ribut ibu-ibu, yutu sah si bapak dengan pedenya berdiri. Dan jelema ieu mah gede dosana kudu make ruku jeung sujud gitu. Jadi dari kenceleng masjid, dari uang saya bapak ibu sisihkan untuk anak asuh mengkader ustad. Bandung itu hari normal 1/400. Pas Ramadan bisa 1/1 juta. Berarti ustadznya kurang. Nah, nanti saya bapak ibu mau ini anak yatim. Saya di Cekerus kan ada anak yatim, di Lembang di rumah juga lagi bikin panti. Buat apa-apa? Ingin mencintai Nabi. Karena Nabi mengatakan, kalau cari aku, cari di masjid, cari di istriku. Yang ketiga, kalau tidak ada, cari di kumpulan yatim piatu dan orang miskin. Antum tunsuruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong orang-orang yang tidak punya. Punya sawah, kena aya panyawa. Punya mobil, kena aya supir. So, tukang cukur lah, mogok ke 5 tahun. So. Pasti kabeh jabri. Ustadz Jabri, Presiden Jabri, Republik Indonesia Jabri. Urang terus dibantos kuno teh gaduh. Bukti terima kasih santuni mereka. Saya kemarin ke Cianjur, ke Sukalarang, ke Cugenang, terakhir ke Ciawi, itu paling parah. Ada masjid yang dibangun cukup besar biayanya, roboh dengan tanah. Jadi masalah apa? Sebelum bangun teh ayat kursi, hatam Quran, tapi nah cenah ayat kursi eleh ku gempa. Akhirnya saya datang, saya periksa karena saya tidak tahu. Saya bilang, Pak, ayat kursi tidak cukup, tapi kedah diimbangi dengan konstruksi. Ya rektor roboh kumaha tuh besi 16 jadi 14, besi 14 jadi 13 gemuk. Nggak apa sih? Nyangeyeng gitu tah, nggak gebru. Makanya korupsi teh dosa badag teh tah. Ngahulang we. Da santri cenah ngabolong mantan santri tah eta. Santri untuk santri cocok, untuk pembolong teh cocok. Teh ngaranna garong. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya lihat masya Allah sedih luar biasa. Lebih sedih lagi apa? Yang mampu nyumbang teu nyumbang, itu lebih sedih lagi. Mangga, saya mau santunan yatim dengan pakaian layak pakai, silahkan. Pulang dari sini periksa lemarinya. Oh iya geus lami teu dipake, kumpulkeun, bagikeun. Itu cinta Nabi.
Saya pernah bawa pakaian layak pakai satu mobil ke satu desa. Orang desa ngantri sampai 1 kilo, Pak. Hanya ingin kebagian pakaian layak pakai. Besoknya ada ibu-ibu, Ustaz gimana kalau alat kecantikan bekas? Boleh, saya bilang. Cana ke satu desa, Pak Lurah telepon. Pak Utar ya kumaha cana orang desa dangdan kabeh. Ayeuna teu kabagian. Tah, daripada ngaheurinan sapatu tilas, buku pelajaran, baju bekas, mangga bagikan. Kenapa? Bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Badiru bis sadaqah. Segera kalian bersedekah. Fa innal balaa la yataqattaha. Sesungguhnya sedekah itu tidak bisa dilangkahi oleh bencana. Semakin banyak bersedekah, makin banyak bencana tertangkap. Kata Nabi SAW, selesai sholat subuh, ada kelompok orang yang aku cintai. Sahabat? Bukan, kata Nabi. Kalau aku cinta sahabat wajar, membantu perjuanganku. Keluarga? Bukan. Kalau aku cinta sama keluarga, itu darah dagingku. Ada kelompok orang yang aku cintai, seperti aku cinta sama keluargaku dan sahabatku. Kata para sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yu'minu bi walam yarawni. Mereka mencintaiku, tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Jeung eueuh dina hadis lagi Nabi Muhammad ke Indonesia mampir ke Arcamanik eueuh. Jadi takdirkan Allah kita pernah haji umroh dari pintu Babu Salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada yang Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, ada yang ya Rasulullah, ya Rasulullah. Makin dekat, makin dekat. Ternyata kuburannya cukup sederhana. Karena kemuliaan orang itu bukan dilihat dari megahnya kuburan, tapi sejauh mana orang itu bermanfaat hidupnya. Walaupun saya Bapak Ibu tidak pernah berjumpa dengan Nabi, ini ngumpul begini nih, cinta sama Nabi. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi secara fisik. Kata Nabi, orang inilah yang akan aku gandeng masuk surga bersamaku. Para sahabat ngaracu, apa ciri mereka itu ya Rasulullah? Ada 20. Salah satunya, mereka sering saum pada hari kelahiranku. Mereka sering bersolawat kepadaku. Di tengah-tengah kebutuhan hidupnya, dia sisihkan untuk anak yatim, miskin dan duafa. Kelompok itulah yang cinta kepadaku. Bapak Ibu, saya punya waktu terbatas karena ada acara nikahan. Saya simpan waktu sampai jam 6 aja. Ada 7-8 menit kalau ada tanya jawab. Saya persilahkan. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya manusia biasa. Jadi puntenlah munaros ulah muharare setting. Jadi ameh gampang ya, Ibu Bapak gampang semuanya. Demikian, mohon maaf. Sementara saya kembalikan ke Pak Jasir. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kita sudah mendapat ceramah rohani yang sangat bermakna dan sangat mendalam dalam kehidupan kita, karena ini mengkaji mengenai tentang kebaikan adalah hikmah. Ya, tadi hikmah sudah dibahas apa nama arti hikmah yang ada dalam Al-Quran, yaitu sangat jelas sekali. Maka mudah-mudahan kita semua bisa mengambil itu dari apa yang tadi disampaikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Ustaz. Dan untuk selanjutnya pernah yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Ya. Siapa Pak? Siapa dulu? Wah, Ahmad. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Mas apa lagi silakan sebelum menjawab pengarah Pak Yusuf mengenai Islam.
Ya. Mangga, Pak. Oh ya, Pak Ahmad ya. Nah, gini Pak Ahmad ya. Bapak Ibu ada hadis ini. Inna dina yusrun. Agama itu mudah, Pak. Cari yang mudah. Selama ada yang mudah, cari yang mudah. Jangan mempersulit. Inna dina yusrun. Nah, ada salawat yang ringan tapi berat timbangannya, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang baca sallallahu ala Muhammad diberikan 70 pintu rahmat. Lihat dalam kitab Mukhtarul Hadis. Yang paling ringan itu. Saya mau Ibrahimiyah saja boleh sampai Hamidum Majid. Mau pendek aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, boleh. Ketika 212 akan demo, Pak, bingung bisa ya kerusuhan karena yang hadir antara 5 sampai 6 juta. Kita dipanggil oleh teman-teman di Brimob. Akhirnya kesimpulannya, Pak, dari pasukan Pak polisi ada yang baju putih, kopiah putih. Kerjanya cuma 2, baca Asmaul Husna dan sholawat. Karena siapa yang rutin baca sholawat, urat nadi marah itu mengecil. Jadi tidak pemarah, dan itu alhamdulillah tidak ada kerusuhan. Satu. Yang kedua, Pak Yusuf ya, ada 2 amal saleh lihat dalam kitab Nasihatul Ibad itu yang tidak ada tandingannya. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'u lil muslimin, bermanfaat kepada kaum muslimin. Ada rezeki manfaat. Saya punya teman, masya Allah, sekarang baru wafat, Pak. Dia itu terkenal sahabat saya sumur bor, Pak. Kalau masjid kekurangan air, telepon dia pasti, Pak, di sumur bor kali. Sudah 36 masjid. Ustaz, saya ngaji belum bisa, saya baca Quran belum lancar, saya ingin rezeki saya bermanfaat kepada jamaah di masjid. Baru kemarin di Kadungora lagi bikin masjid namanya Firdaus ya. Itu Firda Dadang Uus tuh, Firdaus itu dari beliau seumurnya. Dan sekarang beliau sudah wafat, dan luar biasa. Wafatnya itu ketika mau sholat asar, wudhu langsung ngarung puyuh, ngarung puyuh, lemes gitu. Dan itu husnul khotimah, itu mau beramal soleh, ketika beramal soleh, selesai amal soleh, wafat, itu husnul khotimah. Mungkin dia tidak bisa tajwid, dia tidak bisa bahasa Arab, dia tidak bisa nusorot, tapi seluruh rezekinya keluar untuk masjid. Sebanyak yang sholat kalikan 10, sebanyak itulah pahala untuk dia. Dan wafatnya juga lagi tersenyum. Jadi Bapak nggak usah khawatir, selama kita bermanfaat untuk kaum muslimin, itu amalan terbaik setelah iman kepada Allah. Demikian Sade. Mangga. Ya. Oh, mohon Bu. Oh, mangga. Maaf. Punten Bu Haji. Langsung ya. Kalau saum hari Kamis, ada hadis Muslim, ada informasi saum Kamis itu karena Jumatnya kiamat. Karena Jumat kiamat dianjurkan saum pada hari Kamis. Karena yang dimaksud buat tawaffana mal abror. Wafat yang terbaik adalah wafat ketika saum. Nah, kalau umpamanya pas kiamat hari Jumat kita sedang saum, itu dipastikan husnul khatimah. Karena itu bagi yang rezeki yang sehat bagus, Senin Kamis laksanakan. Yang kedua junnah, saum itu benteng dari penyakit. Saya ketemu Ustadz Kadir namanya, 99 tahun, tidak pernah sakit. Kata anaknya, Bu Marwah cerita, suami bapak saya tuh apa kebiasaannya, saum Senin Kamis dan saum Daud terakhir itu. Nah, jadi minimal junnah, benteng dari penyakit. Yang ketiga al-iktisad, hemat.
biasana tuang siang jadi ente itu hemat. Ada seorang bapak saum Daud 8 tahun kang naon kang pun anak Pak Ustad hoyong motor, jadi jatah makan siang ditabungkan untuk motor. Itu subhanallah, karena hanya kematian yang membatasi melayani anak. Diulang, hanya kematian yang membatasi melayani anak. Tugas kita adalah khidmatul iyal, at-turuqu ilal jannah. Anak itu jalan menuju surga. Jadi makin banyak pengorbanan untuk anak, insya Allah makin terbuka jalan ke surga. Makanya dosa terbesar adalah menterlantarkan anak. Jadi assalamualaikum istaitat. Surat Al-A'raf 176. Faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkan peristiwa mereka itu agar mereka mentafakuri. Itu ayat di ujung di akhir Bu ayat. Al-A'raf 176. Itu Bu Haji hafal. Terakhir cakap. Oh iya, Mas. Agak keras Pak, bentar. Bersedekah pada Nabi Muhammad SAW sebenarnya dan pada kita membaca Al-Fatihah Ya. Iya, itu aja Pak. Ya, masih ada? Cekap. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir Pak Ustaz karena waktu sudah ada. Iya. Silakan Pak Ustaz. Pertama, tapi nama Pak bersedekah. Apa? Oh ya, bersedekah Fatihah berbaca untuk orang tua. Gini, man qara'al Qur'ana falyas'alu lahu bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Hadis itu jadi dasar. Ibu baca Yasin umpamanya, ya Allah jadikan pahala Yasin untuk ayah saya almarhum. Nyampe-nyampe, bukan hanya Fatihah. Khud minal Quran masyita waliman syita. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu dan untuk siapa sesuai dengan keinginanmu juga. Hadis Ibnu Hibban. Jadi umpamanya Fatihah emut ka ibu lama. Ya Allah, dengan berkah Fatihah bahagiakan ayah ibu kamu. Nyampe-nyampe. Saya kedua kali ke Mesir selalu jarah ke Ibnu Hajar Asqalani, para pahlawan termasuk ke Imam Syafi'i. Di pintu teh Pak dikasih Quran. Jadi rame di atas kubur teh baca Quran. Saya tanya waktu itu, beliau mengungkapkan kitab namanya Ruh karena Ibnu Qayyim Jauziyah. Bacaan Quran di atas kubur akan menghibur penghuni kubur seperti almarhum mendengar suara Al-Quran ketika masih hidup. Tidak ada keterangannya begitu. Itulah sebabnya kalau saya ke makom ayah saya, karena ayah saya meninggal tahun 77 ketika usia 35 tahun, saya kelas 4 SD. Setiap 2 minggu sekali saya ke makom, minimal 5 Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Saya ingin ayah saya tersenyum di alam kuburnya karena dibacakan Al-Quran. Terakhir kata Nabi begini, kalau ada Nabi setelah aku yang layak jadi Nabi adalah Uwais Al-Qarni. Ada 3 versi ini amal soleh Uwais Al-Qarni. 1, Uwais Al-Qarni menangguhkan nikah demi ayah ibunya. Uwais Al-Qarni menangguhkan haji karena setiap ngumpul ongkos haji ibunya sakit. Yang ketiga, Uwais Al-Qarni sempat berjalan ke Madinah karena rindu sama Nabi. Kurang lebih 2 kilo lagi mendengar ibunya sakit. Akhirnya Uwais Al-Qarni demi ibunya balik lagi ke Yaman. Itu yang menyebabkan kata Nabi, bila ada yang layak jadi Nabi, yang layak adalah Uwais Al-Qarni. Di masa tua ibunya itu langsung begini, mungkin bahasa saya, kalau bisa sebelum wafat Mama hayong haji, pamohalan. Nah bahasa pamohalan mustahil lah, rezeki tidak ada. Akhirnya Uwais Al-Qarni istikharah, mengulang-ulang surat Al-Anbiya ayat terakhir,
Rabbihkum bil haq wa rabbuna rahmanul musta'anu ala matasipun. Ya Allah, berikan aku keputusan yang tepat. Hoyong ngabingahkeun pun biang. Terus saja. Kurang lebih 7 hari 7 malam. Besok paginya Wes Al-Qarni beli anak kambing. Tiap hari anak kambing digendong terus bolak-balik. Sudah 1 tahun kambing ngagedean, Wes Al-Qarni jadi badag tenagana. Apa yang terjadi? Ibunya digendong dari Yaman selatan ke Mekah Madinah 6.000 sekian kilo. Itu yang menyebabkan Wes Al-Qarni, kalau ada nabi setelah aku, kata Nabi, yang layak adalah Wes Al-Qarni. Karena ternyata orang tua itu Allah orang tua, Allah orang tua. Bagi bapak ibu yang sudah tidak ada orang tua, tidak salah kirim Fatihah. Ada rezeki, bersedekahlah atas nama almarhum almarhumah. Wa amma ma yanfa'una fayamfuzu bil ard. Orang yang saleh itu walaupun sudah tidak ada akan dikenang namanya karena kebaikannya. Kemarin saya mendapatkan rezeki, Pak Ustadz, ini tolong atas nama ayah saya almarhum. Boleh. Saya ngaji ke Setra Duta, ketemu keluarga besar Pak Ali Sadikin. Punya kakak namanya Hasan Sadikin. Langgeng namanya, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Karena kebaikannya. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada alasan orang melarang baca Fatihah karena untuk almarhum almarhumah, termasuk yang masih hidup. Ya Allah, dengan baca Fatihah anak saya sedang ujian, lancarkan. Boleh. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Mari kita membaca doa akhir majelis. Semua kita istiqomah terus berjamaah salat, salawat dan bersedekah sesuai dengan kemampuan. Nas'alukal ijabah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah yang Maha sempurna, kalau ada hal yang baik dari dasarnya rahmat dari Allah. Kalau salah kata sama manusia biasa, hapunten kasadaina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.